Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kalimat yang tak henti-hentinya selalu diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kepatuhan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus tanda penghormatan kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan cahaya kepada kita sehingga alhamdulillah kita bisa memeluk agama Islam dengan sempurna. Pada kesempatan ini saya akan mengajak sahabat semua untuk melihat bukti kedermawanannya sahabat Rasulullah SAW, sehingga walaupun sudah 1400 tahun yang lalu, bukti ini masih ada dan masih bisa diambil manfaatnya oleh kaum muslimin muslimat. Dan bukti ini adalah yang disebut dengan Bi'rul Utsman atau Bi'ru Raumah, dan kita lihat secara langsung bagaimana keadaan sumurnya dan apa kisah yang berkaitan dengan sumur Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat semua, alhamdulillah kami masih berada di kota Rasulullah SAW Al-Madinah Al-Munawwarah untuk mengunjungi beberapa situs sejarah yang berlaku pada masa Rasulullah SAW. Dan tepat di belakang saya ada papan penjelasan, yang mana papan penjelasan itu menunjukkan bahwa ini adalah Bi'ru Utsman, sumur Sayyidina Utsman bin Affan. Untuk lebih jelasnya, mari kita mendekat melihat tulisan yang menjelaskan area sejarah yang berkaitan dengan tempat ini. Nah sahabat semua, ini ada papan penjelasan tertulis Bi'ru Utsman atau Utsman Well, yang mana di dalamnya itu terdapat sumur Sayyidina Utsman bin Affan. Dan di sini terdapat papan penjelasan yang bertuliskan bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan saya coba untuk membaca semampunya. Bi'ru Raumah, ini adalah sumur Raumah Bi'ru Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, atau juga disebut dengan sumur Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bi'ru qadimatun kana yamlikuha rajulun min qabilati Ghifar ismuhu Raumah. Sumur ini adalah sumur yang sudah lama, sumur tua, yang mana pemilik sumur ini adalah rajulun, seorang laki-laki, min qabilati Ghifar, dari qabilah Ghifar, ismuhu Raumah, namanya itu adalah Raumah. Jadi alasan kenapa sumur ini disebut dengan sumur Raumah dikarenakan dulu pemilik sumur ini adalah seorang laki-laki dari qabilah Ghifar namanya Raumah. Wa kana yabi'u ma'uha, dan kebiasaan pemilik sumur ini yaitu Raumah menjual airnya alal muslimina, kepada orang muslim sekitarnya. Wa kanat min a'dzabi miyahil Madinah, sedangkan sumur ini adalah salah satu sumur yang paling jernih, yang layak untuk dikonsumsi, untuk diminum, yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Sehingga hadar Rasulullah SAW al-muslimina ala syira'ihi. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kaum muslimin ala syira'iha, untuk membeli sumur tersebut, wa badliha lil muslimin, dan memasrahkan kepada kaum muslimin. Jadi dibebaskan. Jadi Rasulullah SAW setelah mengetahui bahwa sumur ini adalah sumur yang biasa dijual airnya kepada kaum muslimin, maka Rasulullah berkeinginan sehingga mengajurkan kepada kaum muslimin untuk membelinya dan dipasrahkan untuk kemanfaatan kaum muslimin. Fashtaroha Utsman bin Affan, maka setelah Utsman bin Affan mendengar kabar tersebut,
Maka sumur tersebut dibelilah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ja'alaha fi sabilillah, dan dijadikan sumur ini diwakafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sejarah singkat yang berkaitan dengan sumur Raumah atau sumur Sayyidina Utsman bin Affan. Dan kita kelilingi sambil kita menceritakan sedikit kisah yang berkaitan dengan sumur ini, sambil kita melihat pemandangan dan keadaan sumur di dalamnya, insya Allah kalau Allah mengizinkan. الإسلامية في المدينة المنورة اشتراها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وأوقفه على عامة. Ini adalah sumur Sayyidina Utsman bin Affan, salah satu sumur yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah yang sudah lama sekali, dan sumur ini dibeli oleh Khalifah Utsman bin Affan dan diserahkan kepada kaum muslimin untuk kemaslahatan umum. Nah, di sini juga ada sebuah kamar. Nah, ini kamarnya, kita lihat langsung dalam. Nah, di bawahnya itu ada tangga, dan ini berdekatan dengan sumur ya. Ini tangga untuk ke bawah. Nah, ini tangganya untuk bisa langsung ke bawah, dekat sumur pastinya. Nah, kita langsung lihat ke penampungan airnya yang langsung disuling dari sumur. Nah, ini dulunya terbuka, tetapi sekarang sudah ditutup untuk supaya tidak ada sampah yang masuk ke dalamnya. Nah, ini airnya sangat jernih sekali ya, masya Allah, tabarakallah. Nah, kita coba lihat secara dekat ya sumur, bagaimana penampungan airnya. Ini mesinnya untuk menyedot air keluar, dan Bismillah, kita lihat tuh, ini airnya di dalam ada airnya. Di bawah nih, di bawahnya ada air. Ini airnya sangat besar sekali penampungannya ya, sangat jernih kelihatannya nih di ujung ya. Dan ini air ini langsung nanti disebarkan ke semua tempat yang ada di sini, ke atas ya, diangkat ke atas. Allah, nah ini airnya mengalir keluar. Ini nanti akan dialirkan ke kebun kurma ya. Airnya sangat jernih sekali, masya Allah, subhanallah. Sumur ini diperbaharui terakhir oleh seorang qadi Makkah yang bernama Shihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Al-Muhibbu At-Tabari pada tahun 750 Hijriah. Diriwayatkan pada masa Rasulullah SAW dahulu, kota Madinah Al-Munawwarah ini mengalami kekeringan, mengalami paceklik sehingga sulit untuk mendapatkan air bersih. Dan satu-satunya sumur yang masih mengeluarkan air ketika itu adalah hanya sumur Raumah ini. Dan pemilik dari sumur Raumah ini dulunya adalah seorang Yahudi, yang mana kebiasaan Yahudi pemilik sumur ini tidak memberikan airnya kecuali dengan membayarnya. Balkana yabi'u kullu qurbatin bidirhamin. Bahkan untuk mendapatkan satu ember air itu harus membayarnya 1 dirham dengan harga yang sangat mahal sekali ketika itu. Ditambah lagi kondisi kota Madinah ketika itu dalam keadaan paceklik yang sangat sulit sekali untuk mempunyai pendapatan. Setelah Rasulullah SAW mengetahui keadaan tersebut, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, "Mayyashtari bi'ru Raumah walahul jannah." Barang siapa yang membeli sumur Raumah, kata Rasulullah, walahul jannah, dan maka pahalanya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkataan Rasulullah SAW tersebut didengar oleh Utsman bin Affan, didengar oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka langsung Sayyidina Utsman bin Affan ketika mendengar perkataan Rasulullah SAW mendatangi Yahudi pemilik sumur Raumah tersebut untuk membelinya. Nah, awal mulanya Yahudi ini tidak memberikan atau tidak menjualnya, dikarenakan itu adalah pencaharian Yahudi, pemasukan sehari-hari Yahudi. Bahkan ini adalah kesempatan emas bagi Yahudi untuk menjual airnya dikala kaum muslimin sangat membutuhkannya di waktu paceklik.
Tetapi setelah Utsman bin Affan menawarkan harga yang sangat besar, yang sangat tinggi, yaitu 12 dirham, maka Yahudi tersebut barulah memberikan, tapi dengan syarat dibelinya hanya setengahnya saja, yaitu 1 hari miliknya Yahudi dan 1 harinya lagi miliknya Utsman bin Affan. Yang mana Yahudi tersebut itu donan, punya sangkaan, punya asumsi, anna Utsmana innama yashtaril bi'ru litajarati mitlihi. Utsman bin Affan membeli sumurnya itu litajarati mitlihi, untuk dijual sama seperti dia. Jadi wah, ini Utsman bin Affan membeli sumurnya itu, dia ingin membisniskannya airnya, dia ingin membisniskan airnya dijual kepada kaum muslimin supaya mendapatkan pemasukan. Itu asumsi dari Yahudi pemilik sumur Raumah tersebut. Setelah Sayyidina Utsman bin Affan membeli setengah daripada sumur Raumah tersebut, maka Sayyidina Utsman bin Affan mengumumkan kepada kaum muslimin untuk mengambil air secukupnya, untuk mengambil air sebanyak mungkin, dikarenakan air ini atau sumur ini keesokan harinya bukan milik Utsman bin Affan. Jadi sumur ini 1 hari milik Sayyidina Utsman bin Affan dan dibebaskan oleh Sayyidina Utsman untuk diambil airnya oleh kaum muslimin, dan hari kemudiannya adalah milik Yahudi. Pada suatu hari, seperti biasa, Yahudi pemilik sumur Raumah datang untuk melayani kaum muslimin yang ingin membeli air dari sumur Raumah tersebut. Tetapi tidak didapati 1 orang pun kaum muslimin yang ingin membelinya, dikarenakan kaum muslimin sudah mengambil dengan jumlah yang cukup untuk persediaan 1 hari. Karena sumur tersebut 1 hari milik Sayyidina Utsman bin Affan dan hari kemudiannya adalah milik kaum Yahudi. Dan singkatnya cerita, Yahudi tersebut dikarenakan tidak ada lagi pemasukan dari kaum muslimin yang membeli airnya, sehingga Yahudi menawarkan kembali kepada Sayyidina Utsman bin Affan setengah daripada sumur tersebut. Dan dibelilah setengah daripada sumur tersebut dengan harga yang lebih murah daripada harga yang pertama dibeli oleh Utsman bin Affan. Jadi totalnya sumur tersebut dibeli oleh Utsman bin Affan, dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan 12.000 dirham dengan harga yang sangat fantastik sekali, yang sangat mahal sekali. Dan setelah sempurna sumur tersebut dimiliki oleh Sayyidina Utsman bin Affan, tsumma auqafahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lillahi subhanahu wa ta'ala hatta yaumina hada. Sayyidina Utsman bin Affan mewakafkan sumur ini karena Allah subhanahu wa ta'ala, dimulai pada masa itu hatta yaumina hada, sampai hari sekarang. Setelah sumur Raumah tersebut dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seiring dengan waktu, maka di sekitaran sumur tersebut ditanamilah pohon-pohon korma, sehingga sampai sekarang di sekitaran sumur Raumah ini terdapat kurang lebih 15.500 pohon kurma yang ditanami di lahan seluas kurang lebih 10.000 meter persegi. Dan kurma yang dihasilkan dari tanah Sayyidina Utsman bin Affan ini, menurut riwayat azwadu anwa'it tamur haulal alam, adalah kurma yang paling bagus di antara jenis-jenis kurma yang ada di muka alam ini. Mundu ayyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal an, semenjak pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Jadi itulah sahabat semua, sehingga dianjurkan kepada para jemaah yang ingin berbelanja ketika melaksanakan umroh atau haji, maka berbelanjalah di kota Madinah Al-Munawwarah, karena di samping ada doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keberkahan kota Madinah dan penduduk kota Madinah, juga diantaranya ketika kita membeli kurma itu, kemungkinan kurma yang kita beli itu adalah kurma yang dihasilkan dari tanah yang pemiliknya adalah seorang sahabat yang mulia, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Kisah dari sumur wakaf Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang produktif dan bahkan bertahan sampai sekarang, yang sudah 1400 tahun yang lalu, ini adalah cerita yang menjadi inspiratif bagi kita, menunjukkan kepada kita bahwa setiap kebaikan yang kita tanam, apabila diiringi dengan keikhlasan, maka sampai kapanpun selama kebaikan tersebut masih ada, akan mengalir terus pahalanya kepada kita. Dan ini menunjukkan sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sedekah yang paling baik itu adalah air. Dan ini adalah salah satu contoh yang kita bisa ambil dari kisah Sayyidina Utsman bin Affan ini kepada kita, bahwa kebaikan itu tidak akan
lapuk oleh usia, tidak akan musnah oleh masa. Selagi ada, maka tetap akan mengalir kebaikannya kepada kita. Dan semoga kita bisa mengambil ibroh dan hikmah dari kisah Sayyidina Utsman bin Affan ini, sehingga kita menjadi orang yang lebih dermawan lagi, sehingga kita menjadi orang yang lebih peduli terhadap sesama. Dan tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mulia seperti Sayyidina Utsman bin Affan, seorang sahabat yang mulia, yang sangat sempurna dari berbagai lini, dari keagamaannya sudah pasti, dari kekuasaannya pun juga, dari kekayaannya pun juga. Sampai sekarang Utsman bin Affan mempunyai rekening abadi yang mungkin sampai hari kiamat sejarah masih ada. Sekilas yang berkaitan dengan sumur Sayyidina Utsman bin Affan yang letaknya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Rasulullah SAW, dan jaraknya itu tidak jauh dengan Masjid Qiblatain, ya, tidak jauh. Khairul quruni mawaqifan wa mithala tabi'ur rasul